Agnia ya. Iya betul Mbak. Jadi nanti Agnia ini lulusnya adalah salah satunya menjadi pendamping atlet ya. Bisa juga menjadi asisten dari psikolog olahraga gitu ya. Oke, jadi ini ketuanya Mas Mufli nih ya untuk panitia. Terima kasih Mas Mufli dan terima kasih juga Mbak Wulan, Mas Kamal, Mbak Ica yang tadi sudah memberikan paparan sebelumnya. Ini saya sifatnya hanya menambahkan di sesi terakhir. Oke, karena saya ini perannya orang tua, saya mau tanya dulu nih, siapa yang di sini yang sudah menjadi orang tua? Boleh nggak untuk memberikan responnya di ruangan Zoom? Boleh mungkin raise hand buat yang Boleh raise hand, boleh kasih heart. Oke, ya. Makasih, Mas Albin. Ya. Nah, pada sesi ini kita akan membahas tentang, oh ada yang mengatakan saya belum laku. Oke, semoga nanti laku ya Mas. Ada Mas Nur nih, Muhammad Iman. Siaplah. Jangan curcol dulu di sini ya. Nah, ini kita bicara tentang peran orang tua dalam proses membentukkan keterampilan sosial dan emosional melalui olahraga. Jadi fokus kita adalah bagaimana orang tua sebagai salah satu social support yang sebetulnya sangat signifikan dalam proses pembentukan karakter anak-anak dan juga karakter dari para atlet yang seyogyanya kita harusnya belajar dan mendukung seperti itu. Oke, next slide. Kita nonton dulu ini ya. Kira-kira kalau sporting event gitu ya, apa sih yang dilakukan oleh orang tua? Ini kira-kira saya beginilah ya gayanya nih. Kalau lagi nonton di pojokan. Loncat-loncat gitu ya. Nah, tahu nggak sih kalau sebetulnya yang kita lakukan dengan menonton di pojokan atau kita teriak-teriak itu sangat membantu atlet untuk termotivasi atau membantu anak-anak kita untuk terus berjuang ya ketika anak itu sedang dalam pertandingan. Oke, next. Nah, kenapa sih sebetulnya dikatakan sport parenting gitu ya? Ternyata ini menjadi bagian juga daripada riset-riset sport science ya. Kalau kita sering membaca jurnal-jurnal, Journal of Sport and Exercise Psychology, Journal of Applied Sport Psychology, sport parenting ini juga banyak sekali dipelajari dan diteliti oleh beberapa psikolog atau para pemerhati olahraga ya di bidang psikologi olahraga. Nah, seperti kita tahu bahwa keluarga ini adalah lingkungan awal atau lingkungan pertama bagi anak-anak dan remaja untuk belajar, tumbuh dan perilaku orang tua ini punya peran penting dalam mempengaruhi anak-anaknya, gitu ya. Ini menarik nih. Ini kan sport parenting, artinya minimal orang tua juga do sport, gitu ya. Nah, karena saya mau tanya di sini, siapa ya di sini? Mungkin Mbak Isyani, olahraga nggak tuh Mbak? Mas Albin olahraganya apa? Boleh tulis di chat nggak? Mbak Rosa, Bu Yuwan misalnya ya, ada Mbak Wina, ada Mbak Vision nih, belum teman saya nih, Mbak Vision teman saya kuliah 1 ya. Anaknya nih atlet catur setahu saya. Nah, karena gini, kalau kita tidak terlibat dalam sport sebagai sport parenting, kita tidak tahu rasanya sebetulnya apa sih yang mereka rasakan ketika mereka doing sport dan try to do the best for their performance gitu ya. Jadi kita juga perlu aktif mengenali dan ikut dalam olahraganya. Next slide. Siapa di sini yang jawab nih, ada nggak? Oh, ada yang bilang lebih mules nih, Agnia, dari anak saya ketika dia tanding, ya, daripada sorak-sorai. Wah, ini Mas Albin nih banyak juga nih sepak bola, futsal, jogging ya. Iya. Nggak voli sekalian, Mas. Atau Yang basket ya. lainnya ada. Ya, keren banget lah ya, gitu. Nah, jadi peran orang tua dalam mendukung anak, jadi kalau ditanya, jadi apa sport parenting? Ya, jadi bagaimana orang tua itu punya willingness, kemauan gitu ya, untuk mensupport anak supaya mereka tuh mau terlibat dalam olahraga dan menghargai keputusan anak ketika mereka mau
walkout dari olahraga tersebut. Apapun itu yang terjadi. Nah, itu yang biasanya yang kedua nih yang lumayan berat nih. Udah dukung ternyata anaknya mau keluar gitu ya. Nah, sebetulnya itu keputusan kalau anak sudah di atas 17 tahun, kita boleh memberikan arahan untuk silakan ngambil keputusan sendiri. Ya. Nah, orang tua ketika mendukung ini juga dimulai start dari hobi dulu. Hobinya apa dulu kita telah satu-satu ya. Lalu dia ikut dalam kegiatan-kegiatan sifatnya kompetitif, baru kemudian mungkin dia bisa menjadi seorang atlet rekreasional atau atlet elit. Yang kalau dalam buku-buku literatur dikatakan Recording in itu progress. Adalah mereka yang melakukan latihan dalam 1 minggu itu bisa 12 sampai 20 jam. Gitu, ya. Oke, next slide. Nah, siapa sih orang-orang yang bisa terlibat dalam sport parenting? Bicara parents, bicara social support. Sebagai tokoh atau bintang yang pertama kali dilihat oleh anak-anak ketika mereka turun di dalam kompetisi olahraga. Ya, tapi ternyata yang bisa terlibat sebagai parents di dalam sport itu nggak cuma orang tua. Ya, di sini orang tua memang penting sekali, tapi ada juga coach. Ya, jadi para coaches, terutama coaches-coaches yang menangani atlet-atlet youth yang masih kecil-kecil, yang masih muda-muda nih ya, yang mungkin usia 13 sampai 17 tahun. Nah, mereka akan melihat, menyoroti, bahkan mencontek plek ketiplek-tiplek bagaimana perilaku coachnya kepada mereka. Ya, selain mereka melihat juga perilaku orang tua mereka kepada diri mereka. Selanjutnya adalah tim mendukung. Siapa tim mendukung di sini? Tim mendukung karena kita bicara tentang psikologi olahraga, nah ini bisa para pendamping atletnya, yaitu psikolognya, mungkin juga orang-orang yang memang biasa jadi tempat curhat gitu ya. Ada juga yang master itu pada curhat, Mbak Dia nih gimana ya, atletnya pada curhat sama saya nih gitu. Oh ya nggak apa-apa, dan bagaimana mereka menanggapi curhatan dari para atlet itu juga menjadi bagian dari sport parenting, ya. Sehingga anak-anak itu punya tempat, punya teman, punya tempat ya tanda kutip mengadu lah ya, dan bercerita gitu kepada mereka yang dipercaya supaya bisa mengurangi beban-beban yang mereka dapatkan ketika latihan atau competition. Oke, jadi itu ya. Jadi nggak cuma parents, tapi bisa coach, bisa juga para tim mendukung. Oke. Tapi di sini terutama adalah pada parents-nya ya, Agnia ya, dan teman-teman. Oke. Next slide. Nah, aspek penting dalam sport parenting ada 3 sebetulnya. Pertama ya kita memastikan kalau anak kita mau jadi atlet ya nggak makan nasi uduk sehari 3 kali nasi uduk, ya. Nah, kita kerjasama sama nutrisionis. Kita tanya sama mereka, sebetulnya kalau atlet saya ini misalnya atlet kempo, atlet judo, atau atlet apapun itu ya, even sebagai atlet catur gitu ya, itu juga kalau kebanyakan karbo yang ngantuk gitu kan ya. Nah, jadi diatur makannya gimana nih anak saya, cukup sayur nggak? Cukup makan buah apa enggak? Istirahatnya bagaimana? Terus kalau dia sakit, dirujuk ke healthcare-nya gimana nih? Ya, sudah ada obat-obatan yang bisa dia konsumsi, dan tentunya dikonsultasikan juga kepada dokter olahraga, kira-kira obat-obatan bisa dan mungkin nggak untuk dikonsumsi oleh anak-anak kita. Jangan sampai nanti kemudian salah ya, lalu membuat mereka jadi semakin lemas atau tidak sebagainya. Nah, ini menarik nih, kalau atlet-atlet yang curhat tuh biasanya gini, Mbak, aku tuh lagi flu, minum obat jam 8 malam, latihan kan jam setengah 7 pagi. Terus besok saya ngantuk banget, lemas, Mbak, dimarahin sama coachesnya Mbak. Akhirnya saya nggak perform, saya nggak latihan gitu ya. Padahal saya tuh kan lagi flu berat nih, lagi ingusnya aja badan terus. Tapi saya tetap datang latihan gitu ya. Nah, sebagai parents apa yang harus kita lakukan? Coba, kira-kira kalau anaknya curhat seperti itu, Bapak Ibu ngejawabnya gimana? Boleh nggak share di sini? Boleh mungkin ada yang mau men-share gimana? Boosting vitamin C, Bu Vision ya yang mengatakan itu. Ya, boleh. Jadi, tapi kan namanya support, itu kan kita pendekatan juga pendekatan emosi, ya.
Jadi kita mengatakan bisa seperti ini. Oh iya ya, kamu lagi sakit. Ya udah nggak apa-apa ya. Mungkin coachnya juga perlu dikasih tahu kalau kamu lagi sakit. Jadi kita berikan support. Kita berikan emotional support gitu ya. Supaya anak tetap merasa nyaman. Walaupun mungkin di tempat latihan itu dia ditegur, dimarahin sama coachesnya, tapi dia ketika kembali ke parents, dia tahu bahwa dia tetap dianggap sebagai anak yang berharga dan cukup nyaman dengan relasi dengan orang tuanya. Gitu. Istirahatnya dibanyakin ya nak, gitu kali ya maksudnya ya. Boosting vitamin C, tetap makan teratur, dan sebagainya. Oke. Nah, di dalam sport parenting ada juga bagaimana kita juga menunjukkan apa yang kita coba untuk berikan pada anak adalah nilai-nilai Olympism, yaitu excellence, friendship, and respect. Ya. Nah, kenapa 3 hal ini? Kayaknya masih ada webinar khusus nih ya tentang 3 hal ini. Tapi intinya adalah sebetulnya kita juga mengajarkan pada anak-anak bahwa sebagai orang tua kita juga sebagai teman. Teman mereka bercerita. Ya, yang lucunya ya kalau saya lihat di Instagram, di TikTok nih ya tentang sport parenting, nanti ada yang gini, hari ini nggak ada latihan, nanti orang tua gini, alhamdulillah nggak ada latihan, jadi aku nggak usah nganterin gitu. Nah, itu kan lucu ya. Jadi sebetulnya orang tua juga mendukung nggak sih anaknya itu jadi atlet atau anaknya itu suka olahraga harus dianterin seminggu 3 kali ke klub dan sebagainya gitu ya. Lalu respect bahwa kalau misalnya anaknya tuh memang memilih olahraga tersebut, ya udah dicobain dulu. Tapi tetap membuka jalan, mencobakan semua kegiatan-kegiatan memang mereka suka. Sehingga pilihannya tetap ajak, konsisten di pilihan itu. Oke, next slide. Moga-moga nggak ngantuk nih Mbak Agni ya. Nah, Iya, Mbak. yang menarik adalah kalau dalam riset-riset psikologi olahraga dan parenting ya atau sport parenting, orang tua itu sebagai partner dalam olahraga. Jadi penelitian dari Knight tahun 2017 dan dari Mallet ya tahun 2024 yang mengatakan bahwa perilaku dan keyakinan orang tua ini mempengaruhi iklim emosinya. Namanya emosi itu kayak iklim. Kadang hujan, kadang geledek gitu ya. Apa sih kalau bahasa Indonesia geledek itu bahasa Jawa ya? Halilintar gitu ya. Kadang kering gitu ya, nggak ada hujan, nggak ada panas, pokoknya kering aja gitu ya. Nah, kita sebagai parents, apa yang kita coba lakukan, apa yang kita tampilkan itu sangat mempengaruhi bagaimana iklim anak ya, sehingga itu mempengaruhi anak-anak nanti apakah dia termotivasi, apakah dia happy dalam melakukan sport gitu. Nah, sayangnya belum banyak ini teman-teman ya penelitian yang menunjukkan bahwa bagaimana orang tua dapat belajar terlibat dalam perilaku suportif terhadap anak mereka gitu ya. Jadi perlu nih ada riset bareng gitu ya dari para parents gitu ya, kira-kira mau nggak nih ngisi kuesioner atau kita wawancara. Sebetulnya apa sih yang mereka lakukan dalam bentuk support yang nyata kepada anak-anak mereka selain nganterin ya, berarti ekonominya harus mencukupi gitu ya, mencukupi bensinnya gitu ya, mencukupi bagaimana kesehatan fisiknya buat nganter-nganter tuh penting banget ya. Saya udah ngalamin ini sampai sekarang juga masih. Sekarang anaknya udah SMP, belum bisa naik ojek gitu ya kan. Lokasinya dekat kebetulan dari rumah. Terus juga dorongan dan keyakinan orang tua terhadap kompetensi olahraga anak-anak sehingga anak-anak tahu bahwa dalam kompetisi dia juga tetap punya skill-skill yang bisa dia latih ya dan tetap senang melakukan itu, dan ketika masuk terlibat dalam olahraga itu dia motivasinya adalah dari dirinya gitu, dia mau ikut olahraga dari dirinya gitu. Oke, next slide. Aku sejam ya, nanti kalau kurang nggak apa-apa ya, Ya, sejam, Mbak. diusahakan. Nah, ini sekarang kita mau bicara yang sifatnya teoritik. Kalau kita bicara perkembangan emosi dan perkembangan sosial, ini menarik. Kebetulan saya itu kan mengamati dan sering menjadi konsultan di sekolah-sekolah di beberapa sekolah di Bekasi ya. Yang mereka para coachesnya itu ada coach basket ya. Itu yang menanyakan ke saya, gimana sih Bu, Mbak, ini anak-anak ini, kadang manggilnya Mbak, kadang Ibu ya tergantung moodnya gitu ya. Tergantung gaya saya hari itu, ibu-ibu atau mbak-mbak gitu. Jadi kalau anak-anak pertandingan tuh ada yang mereka bisa menerima, ya udah nggak apa-apa deh, aku kalah gitu ya, anak SD nih misalnya. Terus kemudian ada juga anak yang nangis di pojokan di bawah ring basket gitu ya, nangis kejur gitu. Terus ketika pertemuan orang tua,
itu orang tua dan anaknya dikumpulkan, orang tuanya juga lagi di situ. Dia masih nangis terus. Jadi ada sejam lebih dia nangis terus itu. Dan tahu nggak apa respon orang tuanya kira-kira? Ah, kamu gitu aja nangis. Kalah itu kan udah biasa gitu. Udah jangan nangis, malu-maluin aja kamu gitu. Itu anaknya yang ada makin teriak-teriak nangis di ruangan itu. Bayangin anak SD kelas 4. Ya, ini sangat menarik. Riset-riset dari K. Potter, ini Bu Yuan yang paling hafal nih buku-buku Handbook of Sport Psychology. Bagaimana kita sebagai parents melakukan coaching juga kepada anak-anak ya. Respon pertama yang diharapkan pada anak sebetulnya adalah basic trust. Ya, dan basic trust ini terjadi dalam usia 2 tahun pertama anak itu ada dalam dunia ini. Jadi kalau dari kecil dibiasain kayak gitu, dikerasin dari awal, nanti anaknya jadi kayak merasa bahwa dirinya tuh jadi nggak punya sesuatu lagi yang bisa dia ceritakan ke orang tuanya, dia nggak percaya sama orang tuanya, dia lari sama orang lain, sama teman-temannya, gitu. Dia nggak mau cerita lagi sama orang tuanya karena kalau kalah dimarah-marahin, malah diledek-ledekin di depan orang tua dan teman-teman semua. Jadi saya deketin itu coachnya, saya bilang coach nanti kalau bisa diajak ngobrol kali anaknya, kita tanya kenapa dia menangis dan kenapa dia sampai teriak-teriak dan sedih seperti itu. Dan perlu dikatakan bahwa kalah itu nggak apa-apa, mungkin dia nggak pernah kalah. Jadi ternyata anak itu nggak pernah kalah sebelumnya. Jadi dia udah ikut klub itu dari kelas 1 SD dan sudah ikut klub yang ada tuh aku lupa nama klubnya, tapi itu cukup terkenal untuk klub basket anak SD, SMP ya. Dan selalu menang minimal juara 2. Nah, jadi kita perlu paham bahwa kadang-kadang di usia-usia anak-anak gitu ya, kalau mengalami kegagalan di dalam perkembangan psikososial menurut Erikson, itu akan berefek pada sosial emosional anak. Either dia sebagai anak yang sedang belajar olahraga, ikut kompetisi, atau sebagai atlet. Jadi parents itu nggak cuma pembelajaran awal anak itu belajar, tapi bertanggung jawab seumur hidup anak. Namanya anak tuh walaupun dia udah jadi nenek-nenek tetap anak kan? Ya nggak Mbak Wina? Walaupun Mbak Wina anaknya udah gede, udah kerja gitu ya, tetap aja anaknya mau umur 30-an juga itu anaknya Mbak Wina gitu. Nggak bisa kita bilang itu bukan anakku, kan kamu bukan anak lagi. Nah, kata-kata anak itu sudah menjadi sesuatu yang sifatnya ada, ya memang selalu jadi anak-anak. Makanya sport parenting penting. Jadi basic trust, mistrust 2 tahun pertama. Kalau anak nangis, yang kita lakukan adalah kita gendong, kita rayu-rayu, kenapa kamu menangis? Sini ada mama, nggak apa-apa ya. Kita memberikan cinta yang tanpa batas. Dia mau emosinya negatif, emosinya positif, lagi kondisi apapun, kita ada untuknya. Nah itu juga perlu diaplikasikan dalam sport parenting. Ya, supaya anak nggak mistrust. Anak mistrust nih bahaya nih. Kalau kebetulan saya di psikologi klinis, Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Kalau mistrustnya ini salah di 2 tahun pertama, bahaya ya Mbak Wina ya. Dia bisa lari ke teman-temannya, bisa punya banyak teman, tapi nggak pernah cerita sama orang tuanya. Terus nanti bisa tiba-tiba pacarnya banyak gitu, ganti pacar, ada atlet yang suka kayak gitu tuh. Nah, ini ada isu-isu di basic trust mistrust nih. Gitu. Ya. Nah, terus di sini juga ada atlet nih, Mas Mufri juga atlet basket ya? Ya, atlet tenis lapangan sih Mbak lebih Tenis tepatnya. lapangan ya, tapi Ya. fisiknya kayak atlet basket. Gitu ya. Nah, jadi kira-kira Mas Mufri inget nggak waktu dulu tuh umur 3-4 tahun atau sampai 5 tahun, kalau misalnya melakukan kesalahan, makin disalah-salahin nggak? Ini agak susah recall-nya nih. Tapi Agak susah seingat ya. saya, yang saya ingat itu saya nggak pernah sih merasa nggak ada memori yang saya merasa itu saya disalah-salahin ketika saya melakukan hal yang keliru gitu. Oke. Jadi Saya nggak ingat juga apakah dulu itu Oke. di gimanain. Tapi kayaknya saya nggak pernah ada punya memori bahwa dulu itu disalah-salahin waktu masih kecil, Mbak. Oke, makanya gedenya gini, Aduh. Adian, percaya diri gitu ya. Kakak Dian, itu ada atlet para swimming tuh, Mas Simpson, coba kita tanyain. Oh iya ya, ada Kak Simpson ya? Waduh Kak Simpson. Halo Kak Simpson, selamat datang. Kak Halo Mbak Simpson, Dian. gimana kabarnya? Kita udah lama nih dulu IPO Instagram Live kita tahun 2023 Mas. Kak Simpson. Iya. Ya. Ya. Ini kan Kak Simpson ini kan setahu saya salah satu sport parentingnya adalah Mbak Wina ya.
Iya Kalau betul Mbak. kalau berhasil berarti kita bisa ceritain, kalau nggak berhasil ya kita mesti perbaiki. Nah, Kak Simpson aku mau tanya nih, Kak Simpson yang ngedukung Kak Simpson dalam kondisi ketika menjadi atlet adalah kan biasanya orang tua ya. Ya, orang tua sih yang terutama berperan penting di dalam diri saya gitu. Gitu ya. Iya, Apa yang dukungan yang paling Kak Simpson ingat dari orang tua? dukungan yang paling saya ingat itu untuk selalu itu sih berjuang. Kalau kamu kalah ya berarti kan kamu belum beruntung gitu. Kalau kamu menang, kamu harus tetap rendah hati. Paling itu sih pesan-pesan dan motivasi yang selalu diberikan oleh orang tua kepada saya. I see. Jadi kalau kalah itu ya kamu berarti punya waktu buat belajar lagi gitu ya. Iya, punya waktu untuk belajar dan lebih keras lagi untuk berlatih gitu. Mantap, mantap. Berarti orang tuanya bisa diundang sekali-sekali nih ya. Bagaimana cara sport parenting pada atlet para swimming? Ya tepuk tangan dong semuanya buat Kak Simpson ini. Nah, jadi itu usia 5 tahun pertama, ini kan anak biasanya lincah banget ya. Ingat nggak Pak Albin, anak 5 tahun dulu itu. Lincah minta ampun, lari sana lari sini, itu pasti berat badan yang dulu nggak turun-turun, pada saat habis ngelahirin langsung turun di usia-usia itu tuh anaknya. Ibunya langsung agak langsing dan sebagainya, karena anak tuh lagi lincah-lincahnya di usia 3-5 tahun. Nah, saking lincahnya kan kadang-kadang dia misalnya mecahin vas, terus misalnya lari-lari bawa piring, piringnya jatuh, anaknya kepleset dan sebagainya gitu ya. Nah, itu juga terjadi pada sport parenting. Di usia 5 tahun nih kadang-kadang anak sudah ada yang udah masuk klub gitu ya. Lalu nanti kalau anak misalnya nggak perform, nah kalau orang tuanya tuh sangat tanda kutip ambisius, jadi pertanyaan lagi, siapa sih yang mau jadi atlet? Orang tua apaan gitu. Jangan-jangan ini ambisi dari orang tuanya yang tidak tercapai, sehingga anaknya menjadi anak yang dianggap selalu salah kalau nggak perform. Nah itu bahayanya di situ. Nah ini Mas Kamal yang anaknya udah 3 nih ya. Kita juga mesti dengar ceritanya Mas Kamal nanti gimana anaknya nanti jadi atlet juga nggak nih, pencak silat ya kalau Mas Kamal ya. Pencak silat apa judo ya? Gitu. Nah, jadi ini menarik sekali di usia 5 tahun pertama ini. Oke. Next slide. Yang selanjutnya adalah industry versus inferiority. Jadi bagaimana dia bisa berkarya. Dan di sini dia menjadi percaya diri gitu ya. Di usia 5-12 tahun ini biasanya kalau di long term athlete development nih usia-usia di atas 13 tahun yang biasanya sudah mulai ikut kompetisi-kompetisi yang performa gitu ya. Tapi kalau 12 tahun ke bawah itu anak-anak masih belajar untuk perform. Nah, di industri inferiority ini juga penting. Orang tua juga wajib juga nih untuk terus membuat anaknya terus menjadi orang yang bisa berindustri. Artinya bisa terus berjuang. Ya, latihan dan sebagainya, dan nanti kalau udah usia segini 12 tahun udah mulai diajak-ajak tuh ikut kompetisi A, kompetisi B dan sebagainya gitu ya. Gimana nih cara mengaturnya dengan sekolah yang sebagai kewajiban anak gitu. Jangan sampai di sekolah jadi ngantuk kayak di gambar ini ya. Terus jadi malah main itu. Zaman saya dulu main pesawat-pesawatan pakai kertas gitu ya. Atau dia playing aja di kelas dan sebagainya. Ini mesti diatur di usia-usia ini. Apakah anaknya jadi homeschooling? Ya, mostly atlet tuh ada yang youth atlet tuh yang di bawah 17 tahun, biasanya rata-rata mereka homeschooling ya, atau mereka ikut sekolah tapi boleh dikerjakan dengan penugasan. Jadi datang ke sekolah mungkin cuma seminggu sekali, sisanya mereka latihan. Nah, itu bisa juga kayak gitu. Nah, itu kita juga harus tetap meningkatkan rasa percaya diri anak-anak, jangan sampai dia jadi inferior. Misalnya tiba-tiba nilainya bukan cuman misalnya nilai 5 gitu atau 6 gitu ya. Nah, buat atlet nilai 6 itu udah alhamdulillah. Kenapa? Benar nggak Mas Simpson? Karena berarti 6 itu udah pas Betul banget Mbak. dari tingkat dia. Jangan dibandingin sama anak-anak yang dididik mau jadi dokter. Gitu ya. Kayak atlet saya nih, kok nggak datang sesi psikologi nih hari Sabtu? Pada kemana? Oh, si A ini dia les Mbak kalau Sabtu. Soalnya dia matematikanya tuh yang paling rendah, lesnya tiap Sabtu. Oh, oke, berarti yang khusus anak ini, sesi psikologi berarti private. Diberikan di hari lain yang dia memang tidak sedang les.
gitu. Karena dia kalau tetap ikut sesi psikologi nilainya tambah turun, makin inferior nanti dibandingin teman-temannya. Nah, parents juga harus bisa mengkomunikasikan itu kepada coaches, kepada tim pendukung, dan mencari solusi apa yang harus dilakukan. Lalu di usia 13 sampai 19 tahun. Nah, ini masalah identitas nih. Nah, ada riset yang mengatakan jangan sampai anak itu dididik bahwa sport yang ia lakukan adalah identitas dirinya. Ya, tapi justru kita kembangkan bahwa sebetulnya sport yang dilakukan adalah bagian dari dirinya, tapi bukan menjadi identitas dirinya. Bahwa dirinya adalah memang Kak Simpson, misalnya gitu ya, dirinya adalah Agnia, adalah Mufli, adalah Maulana, dan siapapun yang ada di sini. Hanya dia aktif di sport apa. Jadi jangan menjadi identitasnya. Karena ketika once dia keluar sebagai non-atlet, ya, atau di usia tertentu dia mungkin, kan bisa aja ya kalau atlet itu dia bisa di usia tertentu tiba-tiba dia dicoret dari pelatnas. Itu mungkin banget terjadi. Apakah dia karena tidak perform saat latihan, apakah dia sering bolos, apakah dia punya anger management yang nggak bagus dan sebagainya. Biasanya itu jadi pertimbangan-pertimbangan, terus atau dia cheating dan sebagainya, akhirnya dia dikeluarin. Nah, kalau dia udah keluar dari pelatnas dan dia tidak terikutkan lagi di tahun-tahun berikutnya, itu pasti dia kan menjadi anak yang minder, yang nggak tahu mau ngapain. Nah, kita harus punya kemampuan untuk meningkatkan skills anak selain dari sport. Apa nih? Ya, ya dibiasakan juga anak itu untuk bisa melakukan sesuatu yang berbeda, nggak cuma sport aja. Sehingga dia tidak melihat sport itu sebagai salah satunya cara untuk mengembangkan identitasnya. Ya, gambarnya cukup ekstrim ya di sini ya. Karena di usia-usia ini kan misalnya anak punya role model. Kalau zaman saya dulu role modelnya tuh Michael Jackson, Whitney Houston, ketahuan yang angkatan berapa ya. Kalau sekarang mungkin Katy Perry, ya dulu saya Metallica, Guns N' Roses gitu ya, Led Zeppelin dan sebagainya. Tapi kalau yang sekarang nih kayaknya siapa nih sekarang nih artisnya nih Agnia? Kayaknya Korean-Korean gitu. Banyak ya kayak Korea ya, Pak. Korean-Korean gitu ya. Dan sebagainya. Oke, next slide. Ya, nah kita lihat nih olahraga ya. Kadang-kadang anak-anak itu dari usia dia masih sangat muda, yang sangat mungil ya. Ini kan kira-kira usianya 2-3 tahun ya. Ini kalau anak bule nih usia 2 tahun tapi kayak umur 4 tahun gitu. 4 tahun Asia, 2 tahun Amerika, mungkin 2,5 tahun orang Eropa. Jadi cara dia mengikuti. Jadi saya pernah lihat ya, ada video nih, anak itu ikut sepak bola, football. Dia nggak pernah ngegolin tuh. Latihan masukin bola ke gawang aja dia nggak bisa. Tapi setiap kali dia habis masukin bola ke gawang, dia selalu melakukan kegiatan ini seperti di video tadi. Dan ternyata dia bakatnya adalah gimnastik. Ya itu kan menarik. Jadi sebetulnya kepekaan kita untuk melihat sebetulnya anak kita nih ada di mana titiknya. Tapi ada yang kelihatan di usia-usia muda, ada yang justru mungkin tidak terlihat di usia-usia muda, tapi baru terlihat nanti di usia 15, atau mungkin orang tua yang baru membuka wawasan, dibuka gitu, oh ternyata anak saya ini football player gitu ya. Malah di rumah tuh mainnya basket mulu, tapi kalau main football tuh kok ngegolin mulu ya. Atau dia jadi kiper, gak ada bola yang masuk kalau dia yang jaga. Paling enggak, dia tuh kayaknya passion banget gitu di sepak bola. Nah, atau di football. Jadi kita masih lihat tuh bakat-bakatnya. Anak tuh seperti apa. Next slide. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kalau di saya kok atasnya abu-abu gitu ya Kak Nia? Iya memang agak abu sepertinya dari operator Oh, boleh. oke. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kalau menjadi sport parenting, tadi saya udah tanya juga di depan, olahraga apa yang dilakukan orang tua? Coba, atau gini deh, olahraga apa yang dilakukan oleh kakak-kakak yang ada di ruangan Zoom ini? Boleh mungkin ada yang mau share olahraga apa yang dilakuin mungkin yang saat ini aktif ya Mbak mungkin. Berenang Iya, Mbak. apa nih? Renang, sepedahan, renang, jogging, Jogging. Oh, mantap. silat, ada Silat, silat waduh pencak silat, berat juga nih. Mas, siapa tadi yang silat itu? Mas Irfan, Maulana. Mas Maulana Maulana, sama Maulana iya. oh, Badia Primi, nge-gym, Gym. bela diri, kalistenik,
Alvio, ada yang badminton, ada yang petang, menarik ya, gitu. Ada yang basket nggak nih? Dulu saya basket, terus sudah cedera kaki, udah 3 kali jatuh di usia di usia emak-emak ini. Udah deh kagak usah basket yang aneh-aneh aja. Ada Mbak basket nih, Mbak Karandita Oh Mutia iya, Haul. Randita ya, sama panahan. juga. Nah, di psikologi UI ada tuh atlet panahan namanya Nabela, Ya. panggilannya Bella. Kak Bella ya, kakak kelas kamu ya, Agnia ya. Iya, kebetulan. Itu menarik tuh. Jadi dia memang atlet dan dia tertarik untuk mendampingi atlet di atlet panahan. Oke. Nah, jadi memang olahraga. Nah, biasanya anak itu ngikut. Nah, ini mungkin saya boleh share ya sedikit. Kalau dulu tuh saya memang sangat senang ngedance sebetulnya dari kecil, gitu ya. Pokoknya nari, kata ayahku tuh kalau dengerin musik udah pasti gerak sendiri aja di depan TV atau di depan radio. Zaman dulu radio ada ya. Sekarang kayaknya pakai Spotify. Ya maklumlah tahun 80-90-an awal ya. Nah, anak saya itu dari kecil dia udah kayang umur 2 tahun. Ya, pokoknya kayak gitulah. Terus dia bisa yang gini-gini itu yang tadi tuh, itu dari kecil juga dia udah ngelakuin. Akhirnya saya pikir kayaknya ini gimnastik apa balet. Yang dekat rumah kita cari yang cuma 5 menit dari rumah, oh ternyata ada balet. Nah, itu kita arahin. Mau nggak gitu ya. Akhirnya dia mau, walaupun ibunya nggak balet. Jadi nggak selalu olahraganya sama dengan kita. Tapi kalau kita udah pernah ngerasain feel olahraga itu seperti apa, karena olahraga itu ada manfaatnya ya, di next slide. Ya. Boleh next slide. Operatornya siapa namanya, Agni? Mas Dava, Oh, Mas Dava. Maaf, Mas Dava. boleh Bisa di next slide? Ya. Mungkin agak berat karena banyak gambar ya. Nah, bagaimana sih rasanya setelah olahraga? Biasanya ada di titik tengah, antusias. Ya, terus kemudian juga apa ya? Semangat banget gitu ya, kayak dapat energi baru gitu. Tapi kita juga tahu bahwa olahraga itu juga mesti tahu batasnya. Jangan sampai kita terlalu bersemangat terus nanti pas kerja ngantuk. Gitu ya. Lagi buat runner-runner nih. Oke. Ya, next slide. Nah, ini ada penelitian tentang kan tadi kan kita tuh judulnya adalah bagaimana sih orang tua itu berperan dalam pembentukan sosial emosional anak. Tapi kita perlu tahu dong, pembentukan sosial emosional itu dari tahapan perkembangan Erikson, tapi juga benefit secara psikologis kalau anak itu ikut olahraga, maka yang terjadi adalah ini. Nah, ini ada item-itemnya ya, nih ya. iya mungkin tuh dari operator bisa dihilangkan nggak ya Mas Dava? Kayak penghapus, Agni. Oke. Nggak apa-apa. Oke ya, ini coba buka juga. Nah, yang pertama ini adalah olahraga sebagai aktivitas sosial, ya. Ya belajar bergaul aja dulu, gitu kan. Olahraga tuh ngapain sih? Gitu ya, masuk tim dan sebagainya, gitu ya. Anak saya juga nyobain basket. Pas di basket, baru ikut berapa bulan langsung masuk tim inti, terus langsung pengen ikut klub. Saya bilang, kamu mau basket atau mau balet? Waktu umur 10 tahun tuh ditawarin untuk masuk tim basket di klub-klub juga. Karena kalau kamu balet, kamu basket, kamu akan cedera olahraga di basket dan kamu nggak bisa balet. Jadi anak harus tahu dulu. Dan itu sebetulnya membentuk anak untuk bisa memilih bahwa aktivitas sosial yang dia pilih ini adalah keputusan dia. Karena dia memilih untuk balet. Jadi basket cuma di sekolah aja, nggak ikut klub. Dan itu juga bisa membangun karakter dia. Ya, anak saya ini kebetulan tomboy, ya mungkin mirip ibunya ya. Jadi saya ikutin balet itu supaya jadi perempuan yang bener gitu ya. Kan dandan, narinya juga alon-alon gitu ya. Kanan, kiri, pokoknya lembut gitu ya. Biar nggak terlalu tegas-tegas banget lah gitu ya. Itu balet tuh membentuk karakter. Jadi dia mengikuti irama gitu ya. Kalau dia lagi sumpek, dia coba balet di rumah gitu, digerak-gerakin gitu. Dan sebagainya. Nah, dan juga meningkatkan kerjasama. Di balet itu ada grup balet, ya. Atau misalnya kita ikut anak di swimming juga ada grup kan. Atau apalagi di olahraga-olahraga grup yang lain ya, misalnya volley, basket, ya,
Bulu tangkis juga ada yang pemain ganda atau ganda campuran gitu ya. Tenis juga ya Mas Mufli ya. Nah, kemampuan tuh bekerja sama. Sering banget nih kalau kita pernah menangani atlet yang grup ya Mas Mufli ya. Nanti salah satu nyalahin, kamu tadi nggak ke depan sih, kamu nggak mundur sih ya, kamu kurang ke kiri tadi, kamu kurang ke kanan. Nah itu sebagai parents kita juga harus bisa memberikan pengetahuan kepada anak bahwa kalah itu nggak apa-apa, kerjasama itu terjadi. Dan kalau nggak terjadi di lapangan ya, berarti mereka harus bonding nih. Jadi nggak cuma ketemu di lapangan, tapi ajak makan bareng. Ya, memang kalau udah menjadi punya anak yang suka sport, secara ekonomi juga kita mesti berjuang gitu, karena nggak murah juga, bener nggak Pak Albin? Karena sport itu juga memang nggak murah gitu ya, walaupun ada yang memang nggak harus jadi atlet. Dan dalam penelitian juga sport itu bisa meningkatkan perasaan dia bahagia. Anak saya ngantuk nih misalnya, pulang sekolah, begitu habis balet, kok ceria banget kayak habis di-charge gitu. Nah ini moodnya increase, it is good. Gitu ya. Terus dia belajar juga self-regulation dan tentunya self-esteem. Gitu ya. Dia tahu bahwa dia punya keterampilan tertentu selain daripada sekolah gitu. Nah itu gunanya olahraga secara benefit, secara psikologis gitu ya. Oke, next slide. Agni kasih tau aku ya, aku masih punya waktu, masih lama ya. Iya, ada 20 menit lagi, Mbak. Oh siap. Nah, kenapa sosial emosional melalui olahraga? Iya jelas, karena di olahraga itu kita berkomunikasi, communication, marah, senang gitu ya. Aku pernah lihat ya atlet pemain tenis itu kalau udah marah tuh raketnya dibanting-banting sampai pecah gitu. Itu apa sih? Sampai pemain bulu tangkis juga gitu ya Bu Lili ya. Sampai segitunya gitu ya. Dan kita sebagai parents harus mengedukasi. Mungkin bukan harus perlu. Jadi kita ajarkan mereka stabilisasi emosi, kita arahkan ke psikolog olahraga, kita minta mereka belajar untuk menstabilkan emosi supaya di tengah lapangan juga dia bisa menjadi atlet yang juga memberikan contoh kepada masyarakat lain. Ya, disiplin, sportivitas, fair play gitu ya. Dan yang paling kelihatan kalau anak-anaknya sudah sering melakukan kompetisi, dia mentalnya tangguh, nggak mudah nyerah. Gitu aja kok nggak bisa. Misalnya nih, ada atlet yang, aduh Mbak Dian aku habis jatuh nih, pinggangku sakit banget gitu ya. Besoknya dia nggak latihan, besoknya lagi latihan. Dimarah-marahin sama coachnya itu udah pasti ya. Dimarah-marahin dan sebagainya. Terus, tapi dia bilang, udah biarin aja deh Mbak. Emang udah biasa dimarahin juga gitu ya. Cuman aku boleh curhat ya Mbak ya. Dimarahinnya kok kayaknya rasanya pedes ya. Mungkin karena pinggangku sakit jadi tambah pedes gitu ya. Nah kita sebagai parents di situ. Oke, yang kamu rasain kayak gitu ya. Mau diajarin nggak latihan pernapasan dalam? Saya ajarin ya teknik kontainer gitu ya, yang bisa membuang rasa sakit itu di sebuah tempat gitu ya dan sebagainya. Jadi dia menerima rasa sakitnya. Jadi accept dulu rasa sakitnya, lalu dia tahu bahwa ini sakit, apa yang harus dilakukan. Gitu ya. Dan ini adalah sosial emosional gitu. Makanya ya banyak atlet yang habis cedera gitu ya, injury gitu ya, bener nggak sih, Kak Simpson, sorry. Berapa hari kemudian udah latihan lagi. Betul, Mbak. Bener ya? Iya, iya. Cedera udah sering kali ya, udah kayak menjadi bagian dari kehidupan atlet. Nah, artinya tidak mudah menyerah, bisa menerima kekalahan, dan ya udah mungkin rankingnya turun, menghargai adanya persaingan, tapi terus bangkit. Jadi memang kadang-kadang saya juga bertanya sama orang-orang, anaknya ikut sport, ada yang renangnya di Rawamangun ya, di SMP di Penegoro. Anak ini udah usia 13 tahun, bentar lagi dia mau ikut seleksi Youth Olympic Games gitu. Terus ibunya itu setiap pagi nganter 3:30 pagi karena latihannya jam 5 pagi. Pokoknya ibunya bangun 3:30, berangkat jam 4 sampai jam 5, berenang sampai jam 6:15, terus berangkat ke sekolah. Setiap hari kayak gitu. Jadi ibunya bilang, aku nggak tidur tuh karena 2:30 sampai 3:30 aku siapin sarapan. Dia foto sarapannya, wah sarapannya top banget. Itu benar-benar contoh sport parenting. Ada buah, ada sayur, ada dagingnya gitu ya. Lalu pakai kentang gitu. Nanti habis latihan juga. Jadi kalau pagi dia minumnya susu sama buah, habis itu habis latihan
ya makan yang lengkap itu. Udah disiapin, jadi ibunya anaknya satunya gimnastik, satunya swimming. Luar biasa tuh, kayaknya sekali mesti diundang tuh Mbak di acara ya, bagaimana sport parenting ini dilakukan, dan itu dia lakukan sejak anak usia 5 tahun. Jadi dia sudah 8 tahun bolak-balik ke klub gitu ya, pindah klub ini, pindah klub itu, dan akhirnya ibu juga jadi tangguh gitu, nggak mudah menyerah. Nah, dan itu menular ke anak-anaknya. Oke, next slide. Nah, ini psikolog olahraga bekerja sama dengan orang tua, mengembangkan program yang berorientasi pada pengembangan life skills. Ya, life skill ya, bagaimana dia berjuang di dalam kehidupannya gitu ya. Terus kerjasama tentunya gimana atlet dan orang tua tentunya dengan coaches juga dan tim pendukung untuk bisa atlet menyadari bahwa dia punya kekuatan tapi juga punya kelemahan. Ya, atlet itu bukan Superman, bukan Superwoman. Parents juga bukan super parents, bukan. Coaches juga bukan super coaches, bukan. Gitu ya, tapi harus tahu kelemahan dan kekuatannya dan bisa membangun percaya diri, fokus, goal, dan ini udah diajarin Mas Kamal tadi ya. Gimana nanti kita juga di dalam mental training sebetulnya kita juga melatih atlet untuk melakukan namanya concentration, goal setting, ya, manajemen anxiety, manajemen emotion, gitu ya, sehingga anak itu juga bisa berkembang jadi punya sikap sebagai seorang atlet yang seperti apa nih tumbuhnya. Jadi saran saya sebetulnya kalau ada yang tanya apakah harus seorang sarjana psikologi yang mengikuti kegiatan mental training? Tidak. Saran saya justru harusnya parents yang menjadi seorang mental trainer anak-anaknya. Yang belajar juga boleh kok gitu ya. Alasan pengen ikut di sertifikasi IPO berikutnya yang kelima apa gitu ya. Karena saya orang tua, anak saya 2 atlet. Ya, sebetulnya nggak apa-apa gitu ya. Nah, kemudian meningkatkan keberdayaan dan pengembangan diri. Ya ini tadi ya udah dibahas ya, berkomunikasi. Dan kalau riset-riset di luar negeri, terutama di Amerika dan Eropa ya, di Jerman, di Belanda yang saya baca, kognitif atlet itu sebetulnya lebih besar ya daripada anak-anak yang tidak menjadi atlet. Apa dan mengapa? Kayaknya mesti ngundang tokoh-tokoh yang meneliti di bidang neurologi, gitu ya. Tapi memang itu hasilnya, sehingga mereka bisa mengambil putusan lebih baik dan mampu menentukan tujuan hidupnya mau ngapain. Waktu pengalaman saya sama anak fin swimming di tahun 2022 itu kan saya tanya, kalau nggak latihan kalian ngapain? Oh saya jualan mobil Mbak. Oh saya bisnis ini. Jadi mereka tuh walaupun nggak latihan atau sedang latihan, mereka juga punya bisnis. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Dan saya tanya, kenapa nggak sekolah S2? Saya nggak bakat akademik, jadi saya mau membangun bisnis saya. Ada yang saya maunya jadi coaches, Mbak. Jadi saya sedang berlatih menjadi pelatih. Kan kayak gitu. Bayangin ya, orang-orang yang umur-umur masih 18 tahun, 19 tahun, mereka udah tahu mesti ngapain. Nah itu life skill atlet yang sebetulnya kita yang mengarahkan, tapi kita nggak menyadari bahwa sebagai orang tua kita melakukan itu. Oke, next slide. Ya. Nah, sekarang ini nih tipe pengasuhan. Ini menurut Baumrin. Baumrin itu udah kayak pola asuh yang dipakai oleh pendidikan terhadap orang tua gitu ya. Bagaimana belajar psikologi tentang perkembangan yang dikaitkan dengan orang tua mesti ngapain. Kadang-kadang anak-anak tuh kan sekarang kan sangat dimudahkan dengan gadget. Jadi kadang-kadang kita kasih uang di Grab, di Gojek atau di aplikasi TikTok dan sebagainya. Nah, pakai Dana, pakai OVO gitu ya. Ini bukan iklan tapi memang kenyataan ya. Jadi akhirnya secara tidak sadar kita sudah mengizinkan anak untuk memilih apa aja yang mereka beli. Atau memilih apa saja yang mau mereka lakukan dengan teknologi gitu ya. Ini nggak apa-apa, boleh-boleh aja asal ada batasnya. Ya. Lalu ada authoritarian, otoriter, dan ada yang autoritatif atau demokratis. Nah ini, dan ada juga neglectful atau ada inkonsistensi parenting. Ya, artinya kadang-kadang permisif. Hari ini udah boleh deh, nggak apa-apa lah ya, nggak usah ikut latihan nggak apa-apa. Terus besoknya, awas kamu ya nggak ikut latihan ya, mama udah bayar mahal. Terus besoknya lagi, bodo amat lah dia mau latihan apa enggak, capek gue gitu.
Nah, inkonsistensi dalam parenting ini sebetulnya yang paling berbahaya daripada 4 tipe ini. Gitu ya. Kenapa demikian? Karena anak jadi tidak tahu sebetulnya yang dilakukan itu benar atau salah sih. Ya. Karena misalnya kalau otoritatif demokratis, anak nggak latihan kenapa? Ditanya, oh sakit. Emang kalau nggak latihan sakitnya berkurang? Enggak mah, ya udah. Gimana kalau tetap datang ngomong sama coachnya dan mengatakan bahwa kamu lagi sakit daripada kamu nggak datang, nanti kamu malah diomelin di grup WhatsApp atau grup line coaches dengan atlet. Nah itu kan jadi lebih malu lagi. Mendingan datang, mama nunggu di luar, mama tetap dukung kamu. Dan kalau ada apa-apa ya kita ke rumah sakit dan sebagainya. Nah itu demokratis. Memang seperti itu yang terjadi. Atau ya udah biarin aja, bodo amat dia lagi sakit, suruh tidur aja lah gitu. Dia lemes ya kita harus komunikasi sama coachnya. Anaknya lagi sakit, nggak enak badan dan sebagainya, mohon izin dan sebagainya. Kalau memang dia sedang dalam kondisi tidak dari asrama atau pelatnas dan sebagainya, jadi kita masih yang ikut klub-klub tuh kita bisa communication ya sebagai parents. Tapi kalau udah di pelatnas sakit nggak sakit, setahu saya harus datang. Betul nggak Mbak Wina? Mas Mufli ya. Agnia juga ya. Ya di PPOP ya. Di PPLP Mbak. PPLP gitu. Ya. Sakit nggak sakit, sebaiknya datang. Nunjukin bahwa emang sakit gitu. Gimana caranya? Nah, itu kan sebenarnya adalah keterampilan dia untuk bisa menjaga emosi dan bersosialisasi dengan mengkomunikasikan rasa sakitnya secara benar. Nah, itu dilatih sebetulnya oleh kondisi-kondisi seperti itu. Oke, next slide. Nah, sekarang saya mau tanya nih, dan silakan tulis di chat. Parenting mana nih yang selama ini sudah pernah dilakukan oleh Bapak Ibu semua? Semuanya kah? Udah semuanya? Apa yaudah permisif aja deh gitu. Boleh ditulis di chat mungkin ya Mbak. Iya, boleh-boleh. Belum ada nih yang barangkali mau langsung otoritatif katanya Mbak. Otoritatif. Situasi, ada yang tergantung situasi. Tergantung situasi ya, Pak Albin. Oke. Tergantung situasi dan kondisi. Ya, ya. Ya, betul. Jadi sebenarnya tergantung situasi dan kondisi itu betul. Tapi sebenarnya kalau autoritatif itu kan kita juga mendiskusikan apa sih sebetulnya kebutuhan anak saat itu, sehingga kita juga bisa berespon sesuai dengan situasinya. Kalau otoritatif. Kalau permisif kan kita ngiyain terus apa mau anak. Nanti anak jadi spoil. Mama kan ngedukung apa aja. Ma ini gini. Ya udah nggak usah ya udah. Atau neglectful, nyuekin anak. Ya, nah ini biasanya orang tua yang mesti diterapi dulu nih, gitu ya. Jadi orang tua yang merasa bahwa kayaknya saya polanya permisif dan neglectful, atau mungkin juga saya ini tipe yang otoriter, silahkan datang nih tempat-tempat praktek psikologi ya, karena itu sangat berefek pada sosial emosional anak. Kasih anaknya nanti, gitu, karena hal yang sudah terjadi pada orang tua itu akan turun-temurun ya, transference ke anaknya nanti. Gitu ya. Jadi memang sport parenting ini tidak semudah judulnya, hits sport parenting ini judul dari Mas Mufli ya. Cuman lika-likunya seninya menjadi sport parents itu adalah homework selama kita masih menjadi seorang parents. Tapi kalau dari wajah-wajahnya di Zoom ini sih kayaknya udah semangat semua nih jadi sport parents semua nih gitu ya. Sip. Pertanyaan kayaknya udah banyak banget ya, Kak Nia, aja jawabnya aja udah banyak banget pertanyaannya Mbak, banyak antusiasnya. Alhamdulillah ya. Oke, next slide. Slide-nya udah kelihatan ya, tadi Kak Monica tanya ya. Nah, yang benar adalah autoritatif yang harus kita lakukan. Atau yang perlu, kenapa? Karena otonomi, dia bisa mandiri, communication-nya adalah tiktok-tiktokan gitu ya, tektok-tektok gitu ya. Anaknya ngomong apa kita dengerin dulu. Kita akomodasi kebutuhannya. Oke, anak lagi kondisi seperti ini kita dengerin, baru kita jawab. Perlu kita jawab apa kita dengerin dulu. Ya, terus ketika mengambil keputusan, anak juga berhak kalau menurut anak apa yang harusnya dilakukan. Gitu.
Nah, ini lucu nih. Ada nih orang tua yang curhat gimana nih Mbak ya. Anak saya itu ambisius juga nih. Dia eh, olahraga, tapi juga dia pengen menjadi seorang saintis. Waduh, gitu ya. Suatu hari ada pelatihan saintis, tapi hari itu juga dia bertanding. Ya udah Bu, diajak diskusi anaknya, dia mau pilih yang mana gitu ya. Dan dilihat kalau di lomba saintis ini dalam 1 tahun berapa kali ada kegiatannya. Kalau misalnya setahun beberapa kali dan bisa ikut yang berikutnya, berarti anak bisa memilih yang berikutnya aja nanti. Lalu biasanya kan kalau pertandingan itu kan sudah tahu jadwalnya dalam setahun ya. Kalau atlet-atlet muda atau atlet-atlet yang sudah berusia gitu udah tahu kan gitu ya. Soalnya biasanya caturnya sampai umur berapa aja gitu ya Kak Vision ya gitu. Nah, anak diajak berpikir kalau kamu ikut yang ini, keuntungan kerugiannya gimana. Itu harus didiskusikan, jangan terus udahlah kamu ikut aja jadi saintis gitu karena keluarganya misalnya semuanya ahli biologi gitu ya. Ada yang ahli kimia, ada yang dokter, ada yang wah gitu ya. Jadi yang atlet cuma si cucu satu ini gitu. Nah, itu kan anak jadi wah, sebenarnya bukan pilihan aku. Aku lebih pengen ikut lomba saintis, tapi yang kedua, enggak yang sekarang, yang berikutnya. Jadi saya ikut lomba, tetap ikut lomba nih, pencak silat misalnya gitu. Nah, kayak gitu. Nah, itu penting ya. Kadang-kadang itu tidak disadari kitanya yang mengarahkan tanpa izin dari anak. Nah, biasanya anak ngamuk-ngamuk nih. Gitu. Nah, anak ngamuk-ngamuk ini kan kalau ABG sekarang kan tanda kutip lebih berani ya. Mas Mufri senyum-senyum gitu ya. Karena anak-anak sekarang itu mereka bisa kalau bete dia larinya ke gadget. Kalau zaman saya dulu, apalagi zaman Babi ini kagak ada itu. Boro-boro ya bisa browsing-browsing di handphone. Ya kita larinya ke buku, baca buku, gambar dan sebagainya beda lah. Anak sekarang ya dia punya teman lagi di media sosial. Nah, itu yang jangan sampai anak jadi punya another parents tapi bukan parents yang benar di media sosialnya. Dia baca YouTube, nonton YouTube atau baca apapun gitu ya. Tapi bukan hal yang bisa kita tahu dan bisa membuat anak jadi lebih baik. Oke, yang the don'ts-nya next. Izin mungkin Mbak, waktunya 5 menit lagi. Ya Allah. Oke. Next, yang the don't-nya ya pokoknya ini ya, next aja. Next. Ya, next aja. Nah, ini story kali ya. Ini story anak saya. Ini saya udah izin sama anak saya. Jadi anak saya ini umurnya 12 tahun 10 bulan. Nah, dia dari 3 tahun ikut balet sama les vokal, tapi ternyata dia lebih suka balet. Nah, suatu hari waktu dia umur 10 tahun, dia pernah dimarahin ya sama coachnya gitu ya, dan kepala sekolah karena dalam seminggu tuh dia bolos les. Ketiduran karena capek sekolah. Nah, itu karena basket. Karena hari Minggunya dia pertandingan basket di luar sekolah, akhirnya baletnya dia bolos. Wah, itu kerugiannya adalah dia dicuekin sebulan. Jadi kayak nggak dianggap gitu sama coachnya, dan dia jadi biasanya di depan, jadi di paling belakang. Ada 3 baris tuh kalau latihan baletnya, paling belakang. Wah, ini saya yang pakai baju biru ya. Itu dia 1 minggu tuh dia berpikir sendiri di usia 10 tahun ya. 10 tahun, 11 tahun waktu itu ya. Gimana ya aku ya Maya, aku mesti gimana? Nah, ya kita dengerin aja. Oh ya udah. Jadi menurut kamu gimana? Ya udah Mah, tolong telepon deh, Mama bangunin kalau Mama lagi di kampus lagi ngajar, Mama telepon dong supaya aku bangun atau gimana lah Mah, supaya aku tetap bangun. Ya udah, kalau gitu ya, apa yang bikin kamu bangun? Pulang sekolah habis makan kamu ngapain? Ganti baju balet. Ya udah langsung ganti baju aja kalau gitu. Udah nggak usah ganti baju di mepet waktu jam baletnya. Akhirnya dia berusaha untuk merubah kondisi itu, walaupun sesekali sekarang juga kadang dia ketiduran, tapi paling sebulan sekali paling banyak. Nah, akhirnya dia sekarang sudah ada di posisi depan. Posisi depan ini jadi contoh soalnya. Gerakannya jadi contoh. Nah, itu kan apa ya? Proses anak belajar salah. Dan tentu saya nggak akan nyalahin kayak makanya jangan ketiduran, gimana ibunya sibuk. Ya nggak Pak Albin. Kalau orang tuanya sibuk, anak yang dituntut gini, padahal orang tuanya lagi kerja juga. Anaknya kan kasihan ya, jangan nyalain anak. Jangan-jangan kita juga perlu ngingatin. Next slide. Kita belum sampai kasus-kasus yang lain sebetulnya. Nah, jadi kita give them permission to fail. Ketika kita mengizinkan anak untuk salah,
dalam setiap kegiatan yang dia lakukan. Sebetulnya kita mengizinkan anak juga untuk menjadi anak yang berani. Nah, sebagai orang tua, anak salah itu nggak apa-apa sebetulnya. Yang penting anak tuh nanti jadi belajar untuk tangguh, berani, menerima kegagalan, dan bangkit untuk melakukan yang terbaik lagi bagi dirinya. Gitu dari saya, karena udah tinggal 1-2 menit lagi. Kan nanti tetap diberikan kali ya. Ya mungkin selanjutnya terima kasih Mbak Dian atas pemaparan materinya. Mungkin ini udah banyak sekali nih Mbak untuk pertanyaannya. Saya udah ada beberapa yang memang mirip-mirip dan memang saya simpulkan menjadi satu pertanyaan. Yang pertama mungkin pertanyaannya anaknya justru tadi kan katanya kalau misalnya orang tua itu harus ada di saat pertandingan itu suatu hal penting. Tapi justru di sini ada pertanyaan bahwa jika ada orang tua di situ, anaknya justru menjadi tidak fokus. Bagaimana Mbak solusinya untuk orang tua yang anaknya tidak fokus justru kalau misalnya ditonton oleh orang tuanya? Oh, ini menarik nih. Kebetulan saya juga tim pinggir lapangan ya. Tim pinggir lapangan. Kalau saya ngobrol, anaknya nggak fokus satu, karena biasanya orang tuanya tipe yang kadang-kadang mengancam. Kata-katanya mungkin nggak mengancam, mukanya. Gitu ya. Jadi ekspresi emosi dari orang tua itu kayak misalnya gini. Ya, gitu. Atau misalnya kayak, ih, terus anaknya tuh kan kamu sih gitu. Nah, tunjuk-tunjuk gitu kan anak gini, tuh kan ditunjuk-tunjukkan sama mama kan atau sama papa. Nah, kita nggak give permission to fail gitu ya. Jadi harusnya kita udah bagus ya terus maju wow gitu, teriak-teriak gitu, itu wajar, nggak apa-apa gitu ya. Tapi jangan memberikan ekspresi yang menjatuhkan harga diri anak di depan temannya dalam tim. Jadi gini, mungkin maaf nih ya, belum tentu juga orang tuanya seperti itu ya, karena aku been there done that. Jadi akhirnya saya tahu, jadi saya kalau mau berekspresi gini, oh ya sebenarnya hati, aduh sayang banget, aduh nggak masuk lagi gitu, tapi ya udah nggak apa, semangatin terus gitu ya. Akhirnya anak jadi lebih percaya diri gitu. Nah, kita introspeksi itu apa yang tadi kita lakukan ya pada saat anak bertanding. Apakah kita menunjukkan wajah semangat, memotivasi anak, atau wajah yang menyalahkan anak. Saya gini duduknya, sambil tangannya ngelipat ke depan, terus gini. Nah, itu udah jelas itu ya, bahwa anaknya itu nggak boleh salah. Itu nanti sampai rumah habis itu, sama orang tuanya pasti udah. Habis itu nanti yang repot psikolog pendampingnya, habis pertandingan curhat, satu tim semua. Perilaku nonverbal berarti berpengaruh ya Mbak ya? Iya, ya. Ya mungkin itu dari pertanyaan tadi. Selanjutnya mungkin semoga terjawab ya yang pertanyaan itu. Selanjutnya mungkin bagaimana peran orang tua ketika anak mengalami kekalahan dan bagaimana meningkatkan kepercayaan dirinya kembali ketika anak tersebut mengalami kekalahan. Ya. Mengalami kekalahan itu kan menjadi sebuah proses. Kayaknya gampang aja nih Karen Young ngomong gitu ya. Permission to fail, enak aja lu. Giliran anak gue fail, habis itu nggak mau latihan lagi gimana, kumaha gitu ya. Gitu ya. Ya memang kadang ada juga anak yang kalau habis kalah, karena waktu di proses-proses dia berkembang dari usia 1 tahun sampai 19 tahun, mungkin ada masa perkembangan yang kita mungkin melakukan pengaruh yang buat anak jadi minder. Sehingga kalau dia kalah tuh dia minder banget. Nah, kita memotivasi ya. Kita tanya sih, sebetulnya pertanyaan tuh gini, apa yang kamu pikirkan ketika kamu kalah? Apa yang kamu rasakan ketika kamu kalah? Terus kira-kira apa yang bisa kita lakukan bareng-bareng supaya kamu bisa menerima kekalahan itu? Itu kita ngajak dia lakuin itu. Ya, itu butuh waktu. Kalau anak yang tipe-tipenya mungkin introvert, lebih lama ya Mbak Wina ya. Mbak Rosa ini pengalamannya udah lama banget nih, Mbak Yuan ya, Mbak Ari, pendampingannya Bu Lili, Mas Kamal udah banyak sekali. Itu kita tanya seperti itu. Jadi kita listen to them. Jangan nasihatin, udah terima aja kekalahan. Dan nyerocos, akhirnya anaknya tidur. Apalagi kalau nyerocosnya di dalam mobil habis kalah. Udahlah. Yang pasti anak akan jadi membenci orang tuanya, itu jadi PR lagi. Gitu. Jadi ketika udah di mobil, pulang dari pertandingan, ya udah gitu, diam aja di mobil ngomong yang lain kayak apa gitu ya. Nanti kalau dia udah siap, ya baru kita ajak ngobrol. Dan kitanya juga sebagai parent siap untuk ngajak ngobrol anak. Oke.
Makasih Mbak atas jawabannya. Mungkin intinya memang perlu melihat kondisi anak juga ya setelah kekalahan tuh harus seperti apa. Kan ya. Iya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya, izin bertanya ya, menghadapi ini pelatih yang menghadapi orang tua. Pertama mungkin karena orang tuanya itu menekan anaknya harus menang karena orang tua sudah mengeluarkan uang yang banyak gitu untuk mendukung anaknya ke olahraga tersebut. Bagaimana peran pelatih saat ada orang tua yang menekan seperti itu? Menekan dalam arti gimana nih? Di sini, Mungkin yang nanya boleh ini aja diajak ngobrol. Nah, oh ya, boleh mungkin dari pertanyaannya, bentar. sambil menunggu nih ternyata ada juga yang pokoknya dia duduk ya, Mbak Dede Miranti ya, sambil berdoa supaya dia percaya diri, di videoin, tepuk tangan, nggak perlu teriak-teriak, iya nggak apa-apa. Ada yang teriak-teriak, ada yang nggak usah. Mungkin kalau teriak-teriak nanti anaknya juga malu ya, ada juga macam-macam gitu. Anak saya juga, aduh mama jangan terlalu teriak-teriak please. Soalnya kalau mama teriak-teriak, semua ibu teriak-teriak juga. Itu waktu anak saya kelas 3 SD, pertandingan basket pertama itu. Terus, oke siap, berarti anak saya malu sebenarnya. Jadi saya gini, jadi kita tahan-tahan suara itu emang susah ya gitu. Apalagi kalau kita tipenya yang memang mengeluarkan perasaan kita ya, karena kita bangga. Nah, jadi memang kita harus tahu anaknya mau gimana. Pertanyaan dari Ya nih, kata Mbak Muhammad. Yuan, nanya ke anak maunya gimana ya. Ya Mbak, tadi yang Yes. pertanyaan tadi mungkin dari pertanyaannya Nur Muhammad Iman, jadi ditekankan untuk menang saat bertanding, saat setiap bertanding gitu. Oh, sama orang tuanya. Iya, Oh, jadi ya, saya sama terima orang konseling Bu. tuanya. Ya, konseling aja nanti kita ya. Oke, Bu ya, gini kita Bu. lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mbak. Gini, bentar, mohon maaf ya Bu. Ya, jadi gini, sebetulnya gini, ini yang lebih pengalaman lagi nih Mbak Wina ya, yang menangani orang tua atlet. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita menangani atlet dan kita sebagai orang tua, kan kalau kita bangga, kita posting di grup-grup WhatsApp nih, wah anak gue juara A, B, C. Ada nanti ada kaos tuh ya, ini saya ada di apa? Yang saya lihat tuh di Instagram itu kayak mama basket gitu. Jadi anaknya anak basket. Jadi sebenarnya yang butuh identitas tuh siapa? Orang tua apa anaknya? Yang butuh pengakuan. Jadi kita kadang-kadang perlu melakukan refleksi. Anak ikut olahraga, ikut kompetisi, ambisi siapa? Ambisi bersama atau ambisi orang tua saja? Dan ketika kalah, ingat sebenarnya itu adalah proses dia untuk tangguh secara mental dan bisa menerima kekalahan. Sebetulnya ya, orang yang bisa kalah berkali-kali itu adalah pemenang. Dia nggak nyerah. Ingat itu, bukan menang sekali terus kalah terus. Itu yang perlu ditekankan. Ya benar nggak Maulana? Oke. Ya, next. Next mungkin ada dari Salwa Sevariski, apakah ada intervensi yang dapat diberikan oleh psikolog atau praktisi psikologi langsung pada atlet usia muda di suatu klub? Banyak sebetulnya. Salah satunya yang jago nih Bu Yuan ya, 9 mental skills dari LASIK. Ada juga yang gold medal intervention. Ada juga yang mental toughness intervention. Jadi kalau kebetulan saya risetnya di mental toughness ya, semangat ya Mas Mungli riset kita berikutnya. Jadi kita bicara kontrol. Jadi orang tua itu sebenarnya 4C, 4K ya. Dia bisa mengontrol emosi, ya. Dia bisa mengkomunikasikan ya apa yang sebetulnya menjadi pikiran dia dan perasaan dia, gitu ya. Terus juga dia bisa apa ya? Nanti dua lagi nanti kali ya. Tapi intinya dua itu tuh mengkontrol emosi dan mengkomunikasikan apa yang dipikirkan dirasakan orang tua itu penting. Ya, yang berikutnya adalah melakukan komitmen. Jadi kalau memang sudah anaknya mau jadi seorang atlet atau aktif di klub olahraga, ya udah. Berarti seminggu 2 kali harus ada yang terjemput atau seminggu 5 kali yang terjemput dan sebagainya itu sudah diatur. Ya, nongkrong di depan tempat anak latihan, memastikan dia sudah pulang apa belum, kalau kita pulangnya lembur, itu komitmen. Ya, kontrol emosi, komitmen, communication. 3 dulu, di satunya kita spill nanti. Ya. Terima kasih Mbak jawabannya, semoga terjawab ya Mbak Salwa Seva.
Mungkin ada lagi pertanyaan terkait LTAD nih Mbak. Apakah Ya. disarankan anak usia di bawah 9 tahun untuk mengikuti kompetisi? Apakah ada efek dari jika usia dini sudah ikut banyak kompetisi dan bagaimana membantu menumbuhkan grit pada anak? Nah, ini ya, bicara long term athlete development. Kita kan tadi lihat ya perkembangan sosial emosional atau psikologi sosial dari tokoh Erik Erikson. 9 tahun itu berada di mana anak sebetulnya dia belajar untuk memahami apa yang sebenarnya dia lakukan. Ya, industri versus inferiority. Dan meningkatkan rasa dia untuk bisa melakukan sesuatu. Itu kan umur 6 tahun sampai usia 12 tahun ya, Mbak Agni ya. Jadi school age. School age itu berarti kan usia-usia sekolah dia baru belajar. Kalau misalnya dia sudah ikut pertandingan nggak apa-apa. Tapi itu tadi, bertanding bukan buat menang, tapi memberikan pengalaman dulu. Bahwa sport competition yang dilakukan itu bukan gold medal yang diraih, tapi medal percaya diri dia dulu. Bahwa dia bisa melakukan sesuatu, dia belajar bertanding, dia belajar kekalahan, itu dulu. Proses itu dijalani dulu, baru nanti gold medal diraih di usia yang sesuai dengan long term athlete development. Gitu. Ya, walaupun nggak semua klub itu ngerti long term athlete development. Nah, itu yang kita perlu edukasi mungkin menurut saya dari AIPO ya. Bagaimana long term athlete development itu diberikan kepada para coaches, terutama yang di klub-klub. Dan coaches juga yang mungkin di pelatnas. Mohon maaf ya coaches ya. Jadi perlu tahu juga gitu loh. Nah, parents-nya juga diundang, diedukasi. Ya nggak bisa Mbak, anak saya gara-gara anak saya nih jadinya kalah nih. Setengah bola dari basket kan gitu hitungannya ya. Udah kalah setengah bola, tapi anaknya udah berusaha itu udah menang tuh. Nggak semua anak punya pengalaman kalah, nggak semua anak itu mau mengalami itu. Ya. Ya, terima kasih Mbak atas jawabannya. Semoga terjawab juga. Mungkin masih ada beberapa pertanyaan lagi Mbak. Apakah ada olahraga yang cocok untuk anak-anak yang memiliki keterbatasan ADHD? Oke, setahu saya nih Mbak Wina, makasih pertanyaannya. Kalau atlet yang attention deficit hyperactivity disorder, olahraganya yang bikin dia calm. Sepemahaman saya itu swimming. Itu yang saya pahami. Jadi kemudian juga ada panahan. Karena kan dia belajar fokus ya, kalau dia attention deficit. Kalau hyperactivity, berarti kan dia diajak untuk kalem dan melakukan sesuatu ada tujuannya dulu. Yaitu kayak swimming. Dan ketika kita masuk ke air, sebetulnya kan menenangkan emosi negatif. Nah, itu bisa dilakukan. Ya, mungkin ada tambahan dari teman-teman. Barangkali mungkin ada yang tahu ya Mbak ya. Terkait itu Ya, ada tambahan boleh. ya. Bisa juga sebetulnya, oh ya dayung, bisa juga Mbak Ami ya. Ayo, tenis, fokus tenis kan pukul, Oh iya betul. tenis, terus jangan dulu diikutkan olahraga bela diri. Karena nanti nggak bisa ngontrol. Nanti ketemu Agni, wah dipukul, ketemu Iya, dia, nanti dia ini di, ya. di apa namanya, dendam gitu. Nah, oke. Kasih Mbak. Karena kan anak-anak ADHD ini kecerdasan apa namanya kinestetiknya kan tinggi ya. Ya, Dia cerdas secara kinestetik, dia cerdas. betul sekali. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Vision. Tuh, catur, ya. Iya betul, dicatur boleh. Cuman dia tipe yang gimana nih? Attention deficit atau hyperactivity disorder. Nah, hati-hati Kak Vision, mungkin anaknya jangan dibiasakan melakukan self diagnose karena keterpaparan di media sosial jadi belajar, tapi sebetulnya tidak hanya sekedar, oh iya ya aku orangnya nggak bisa konsentrasi, oh iya ya aku kalau makan sambil jalan-jalan, tidak semudah itu mendiagnosa. Banyak yang perlu kita observasi, apakah terjadi pada semua situasi ya Mbak Wina ya, atau hanya pada situasi tertentu dia mengalami attention deficit hyperactivity disorder. Jadi self diagnose tidak disarankan. Udah ketemu gua aja Kak Vision, ini teman aku nih. Ya. Oke,
Mbak Wina mungkin terjawab juga ya tadi memang sudah ada ini juga. Ya ini Kak Ami juga ya, suka pada ngaku HD gitu ya, ADHD katanya. Padahal malah rapi-rapi doang ya, itu mah emang mager. Iya.